warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mulia para ulama, para ustadz dan para dai yang mengajarkan Al-Quran, hadis dan Islam, iman dan takwa kepada kita semua. Yang terhormat para ilmuwan dan praktisi iptek yang menekuni dan mengembangkan iptek terus menerus berkesinambungan. Yang dimuliakan Allah SWT, Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Video ini membahas tentang kegiatan memvalidasi hadis sahih oleh para imam besar. Hadis sangatlah ilmiah. Saya ulang lagi, sangatlah ilmiah. Dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Baik, kita awali bahwa ini ayat Al-Quran. Yang tersurat itu adalah di Al-Quran, tersirat alam semesta ini. Karena alam semesta itu diciptakan Allah. Beda mentafsirkan dan menerjemahkan. Menerjemahkan artinya dalam bahasa lain selain bahasa Arab, Al-Quran itu. Mentafsirkan ini dimaknakan untuk dimengerti dan diamalkan untuk diamalkan. Tafsir Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu menafsirkan ayatnya yang lain. Saling menguatkan, saling melengkapi, saling harmonisasi. Luar biasa Al-Quran. Hadis ini adalah perbuatan dan sebagainya, ucapan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tentunya yang sahih. Terus yang ketiga, iptek ini hanya penunjang. Iptek itu diajarkan oleh Allah sejak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Musa. Nanti kita lihat di Al-Quran. Bahwa Allah mengajarkan Nabi Adam itu luar biasa. Sumber ajaran agama Islam. Firman Allah ini sebagai guidance, pedoman hidup. Sedangkan hadis Muhammad SAW, Rasulullah, itu standar operasional prosedurnya. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu firman Allah. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Cara salat itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mulai dari takbiratul ihram sampai ruku, sujud dan sebagainya, sampai salam. SOP-nya Nabi Muhammad yang mencontohkan. Tidak boleh orang lain. Dan tidak diterima oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam surat nomor 33 Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarujullahu wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira. Jadi ini uswatun hasanah sebagai suri teladan. Standar platinum. Bukan gold lagi, platinum. Kalau ingin masuk surganya Allah, tiru perilaku Rasulullah SAW. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Rasulullah Muhammad SAW adalah platinum standar untuk hidup manusia, mencari keridhaan Allah SWT, hidup di dunia dan akhirat. Tidak bisa dibantah. Dan Allah itu sudah berfirman dalam Al-Quran banyak sekali suratnya, termasuk surat 33 Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui sesuatu. Kami mengutus Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi hadis itu perjalanan hidup Rasulullah. Sebagai standar platinum kita nyontoh. Rasul itu berasal dari manusia, bukan dari jin atau dari malaikat. Supaya nanti di akhirat kita tidak bersisa ngelak. Itu kan malaikat, saya kan manusia gitu, nggak bisa. Dan itu diberitakan di Al-Quran. Nanti kita lihat, kalau kita mentaburui, membaca Al-Quran 30 juz akan tahu ayat-ayat itu. Ilmu pengantar hadis ini kita bisa lihat di sini. Pengertian hadis itu seperti apa? Unsur yang harus ada dalam hadis itu apa?
Yang menentukan valid atau tidaknya hadis itu. Menentukan sahih atau tidaknya hadis itu seperti apa. Lalu klasifikasi hasil. Hasil validasi dari kesahihan itu seperti apa. Jadi pengertian hadis itu sesuatu yang distandarkan pada Rasul Muhammad SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, ketetapan, dan sebagainya. Ada istilah-istilah dalam hadis, ada astar. Sesuatu yang disandarkan pada sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Takbir, Rasulullah mendiamkan boleh. Sahabat adalah muslim bertemu Rasul. Tabiin, muslim bertemu sahabat. Dan tabiin. Kita berapa tabiin itu generasi? Tabiin. Nah, unsur yang mengatakan hadis ini valid, yang benar, akurat, itu ditentukan oleh tiga ini. Maaf. Perawinya, orang yang menyampaikan, menuliskan hadisnya itu. Matan, isi hadis, sabda perbuatan Rasul, berita para sahabat, tabiin, sampai sanad terakhir. Sanad, jalur periwayatnya yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Klasifikasi penolakan hadis itu ada makbul, paling sahih. Contoh hadis mutawatir berdasarkan banyaknya perawinya. Sanadnya, matan dengan metode cross-check dan focus group discussion. Dipergunakan untuk hujah dasar hukum yang paling penting utama. Itu hadis makbul. Hasan, tingkat kesahihan masih di bawah makbul. Dipergunakan untuk hujah dasar hukum yang tidak terlalu berat atau penting. Dhaif, hadis palsu. Banyak hadis palsu itu. Jadi hadis yang benar-benar seakan-akan hadis, tapi itu palsu. Tidak dipergunakan untuk hujah dasar hukum dan dianggap untuk manusia, untuk umat muslim itu menyesatkan, merusak agama dan umat Islam. Itulah hadis dhaif. Sehingga para ulama besar itu benar-benar bagaimana memvalidasi supaya hadis ini sahih dan sebagainya. Kita lihat. Guru besar, profesor, periwayat utama, ulama besar, imam besar, narasumber utama, begawan, tokoh utama, ahli utama dalam hadis. Itu ada muttafaqun alaih, ada imam 7, imam yang 6, imam yang 5, imam yang 4, imam yang 3. Isinya adalah ini. Sebagai peneliti, pengumpul, validasi, penganalisa, penyimpul, penyusun, pendokumentasi, pengajar, penginformasi, menyebarluaskan yang mewariskan dari generasi ke generasi muslim ilmu hadis. Muttafaqun alaih kita lihat Al-Bukhari dan Muslim. Imam yang ketujuh Al-Bukhari ikut lagi di sini. Imam yang keenam Al-Bukhari ikut di sini. Imam yang kelima Al-Bukhari ikut di sini. Baru imam yang keempat tidak ikut. Imam yang ketiga tidak ikut. Luar biasa Al-Bukhari ini. Bagaimana beliau-beliau ini meriwayatkan supaya valid seperti ini. Valid itu kalau kita menembak itu adalah sasaran yang paling valid itu adalah yang paling utama di sini. Jadi nggak ada yang kesana kemari. Inilah hadis mutawatir itu valid betul. Nah, kita lihat sekarang dengan iptek. Metode ilmiah untuk validasi hadis sahih ahli hadis itu imam besar hadis, perguruan tinggi, pondok pesantren, ulama, ustadz dan dai lain-lainnya berdasarkan waktu metodologi riset terbagi atas 3 periode. Kita tahu iptek ini bahwa ada penelitian disebut dengan masa lampau, retrospektif, sekarang cross sectional, masa depan prospektif. Kalau kita mutuin, cek, itu sebenarnya meneliti, melihat. Kalau kita foto sekarang cross sectional, cek. Kalau masa lampau, retrospektif, cek. Kalau masa depan prospektif. Ada penelitian yang meneliti dari lampau sampai sekarang sampai akan datang yang disebut dengan cohort research. Ya. Penelitian hadis banyak yang lampau, retrospektif. Meneliti validasi hadis yang sahih valid. Diteliti 3 variabel, perawinya, periwayatnya, matan, isi konteks hadis, sanad, jalur periwayatan sampai Rasul. Ustadz saya namanya, ada 2 ustadz. Nasaruddin Rahman dan Bapak Ustadz saya Pak Ilyas. Itu menceritakan bagaimana seorang Abu Hurairah, imam besar Abu Hurairah itu memvalidasi hadis, memvalidasi perawinya, periwayatnya. Suatu saat dia ngamatin perilaku perawinya. Perawinya ngasih makanan ayamnya
Setiap hari ngasih makanan ayam. Pada suatu saat dia ingin megang ayamnya, tapi tanpa tangannya itu ada makanan ayam. Dia ngomong kur 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 kur, kur supaya ayamnya mendekat. Ayamnya mendekat. Karena setiap dia ngasih makanan, dia ngomong kur 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 kur. Setelah ayam mendekat, dipeganglah ayam itu lalu disembelihnya. Begitu melihat perawinya model seperti itu, Imam Al-Bukhari langsung mencoret itu sebagai perawi hadis-hadis yang sahih. Dengan hewan aja dia menipu, dengan ayam aja dia menipu, apalagi dengan manusia. Begitu cara Al-Bukhari itu sampai memvalidasi, memvalidkan, mengoreksi perawinya aja sampai sedemikian. Luar biasa bukan? Recall study, wawancara, observasi, kajian dokumen, focus group discussion, cross-check study, studi literatur, dan lain-lain studi. Kegiatan riset yang sangat menghabiskan sumber daya yang luar biasa itu dilakukan oleh para imam besar. Dan itu yang kita lakukan di perguruan tinggi sekarang. Itu yang kita lakukan. Jadi metodenya sangat ilmiah. Hasil kategorinya disebutkan sebagai hadis makbul, mutawatir yang paling sahih. Hasan di bawah makbul dan dhaif palsu. Jadi hadis selalu disisikan. Kita tinggal enak para perawi dan periwayatnya, bahkan guru-guru besar hadis, para periwayat imam-imam besar hadis ini sudah membuat bukunya dalam berbagai bahasa. Kita bisa lihat ini, luar biasa. Insya Allah penghuni surga beliau-beliau ini. Karena demikian kita bisa tahu cara sholat yang benar seperti apa, cara berzakat, cara berhaji, cara berperilaku dan sebagainya. Berperilaku kepada ibu bapak kita, kepada sesama manusia, kepada lingkungan dan seterusnya. Luar biasa. Jadi ini saya nggak cerita tentang hadis dhaif, yang jelas disisikan. Kecacatan rawinya aja diperhatikan tuh. Ada 11 variabel. Gugurnya perawinya ada 5 variabel. Jumlah perawinya ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Luar biasa. Jadi sampai demikian itu. Kesimpulan, kegiatan para ahli hadis memfasilitasi hadis yang sahih atau valid adalah kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis ilmiah. Kegiatan tersebut harus berlangsung dari generasi ke generasi oleh para ahli hadis atau ilmuwan hadis, diupdate terus oleh ilmuwan hadis, diupdate terus. Kegiatan penelitian dengan metode retrospektif, recall study, kegiatan wawancara, observasi, kajian dokumen, focus group discussion, cross-check study, studi literatur, dan lain-lain dilakukan oleh para imam besar hadis. Bahkan dari generasi ke generasi sampai sekarang. Kegiatan riset yang sangat menghabiskan sumber daya, waktu, biaya, pikiran, dan lain-lain yang luar biasa. Kitab-kitab hadis dari para imam besar hadis sudah dicetak dengan berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Karena sekarang tinggal memanfaatkan untuk diamalkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wa akbar. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.